Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi mengenai flame photometer. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bima Wiradawijaya, NIM 074. Selanjutnya, Saya Alicia Cecep Kalfa dengan akhiran NIM 075. Saya Evelyn Gita Putri dengan akhiran NIM 076. Baik, yang pertama ada pengertian. Flame photometer itu merupakan suatu metode analisa untuk menentukan kadar logam dalam suatu sampel yang berdasarkan pada pengukuran besaran emisi sinar monokromatis spesifik yang dipancarkan oleh suatu logam alkali atau alkali tanah pada saat berpijar dalam keadaan menyala, di mana besaran ini merupakan fungsi dari konsentrasi dan komponen logam tersebut. Sehingga flame photometris disebut juga flame photometris nyala. Beberapa fungsi utamanya, yang pertama ada menentukan konsentrasi logam alkali dan alkali tanah. Itu digunakan secara luas untuk analisis kuantitatif ion seperti natrium, kalium, dan litium, serta kalsium juga. Yang kedua juga ada identifikasi unsur logam berdasarkan warna menyala. Jadi untuk natrium menghasilkan warna kuning, kalium menghasilkan warna ungu, dan litium menghasilkan warna merah. Lalu selanjutnya ada aplikasi di berbagai bidang. Yang pertama ada industri kimia untuk menentukan kadar kalium dalam pupuk, kadar natrium dan kalium dalam air, serta kandungan Na2O dan K2O dalam semen. Selanjutnya ada laboratorium klinik dan lingkungan, yaitu untuk mengukur kadar ion logam dalam sampel biologis atau lingkungan. Untuknya sendiri seperti ini. Next. Dan untuk komponen-komponennya itu yang pertama, next Bin. Untuk komponennya itu yang pertama ada burner atau pembakar, yaitu tempat nyala api muncul digunakan untuk memanaskan atau misasi sampel cair. Dua ada nebulizer atau penyemprot, itu digunakan untuk mengubah larval sampel menjadi kabut halus agar mudah masuk ke nyala api. Yang ketiga ada air dan gas supply system, berfungsi untuk menyediakan aliran gas, biasanya udara atau LPG, untuk membentuk nyala api yang stabil. Yang yang keempat itu ada monokromator atau filter optik, itu berfungsi untuk memilih panjang gelombang cahaya spesifik dari unsur yang akan diukur. Misalnya 589 nanometer untuk kadar Na. Nanti yang kelima ada fotodetektor. Sebelumnya Bim. Yang keenam ada itu fotodetektor itu berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya dari atom tereksitasi lalu mengubahnya jadi sinyal listrik. Selanjutnya, selanjutnya ada amplifier, yaitu berfungsi untuk memperkuat sinyal listrik dari detektor agar bisa diukur secara akurat. Yang ketujuh ada LCD atau panel display, itu berfungsi untuk menampilkan pengukuran dalam bentuk angka konsentrasi. Yang kedelapan ada sampel tube, itu berfungsi sebagai tempat memasukkan larutan sampel ke dalam alat. Yang kesembilan ada observation window, itu berfungsi untuk melihat langsung warna nyala api saat proses pengukuran. Lalu ada knop pengatur tekanan dan api, fungsinya untuk mengatur tekanan udara atau gas dan besar kecil nyala api agar stabil dan optimal. Yang terakhir ada waste liquid discharge port, yaitu untuk sebagai saluran pembuang cairan sisa sampel. kemudian ada prinsip kerja, di mana prinsip kerja flame photometer ini bekerja berdasarkan eksitasi elektron atom logam dalam sampel yang dipanaskan oleh nyala api. Kemudian larutan sampel disemukan menjadi aerosol yang halus oleh atomizer dan dibawa ke dalam nyala api yang menggunakan bahan bakar gas dan oksigen atau udara bertekanan tertentu. Nah, nyala api ini di gambar sebelah yang flame photometer ini digunakan untuk memanaskan eh, untuk proses eksitasinya tadi. Kemudian energi panas dari nyala api menyebabkan elektron pada atom tereksitasi ke tingkat energi lebih tinggi. Kemudian ketika elektron kembali ke keadaan dasar, mereka memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang khas untuk setiap unsur logam. Di sini tadi ada sampel kapilari dari bawah, kemudian ada oksidan, ada fill glass, kemudian ada mixing chamber, ada nebulizer juga pada bagian bawah untuk habis disaring yang ke atas tereksitasi ini ke logam nyala apinya, baru nanti ke filter, ke fotodetektornya, nanti di pilah-pilah yang mana
berdasarkan hasilnya. Kemudian ada amplifier dan hasil pembacaan atau readout-nya. Kemudian ada kelebihan flame photometry. Pertama, metodenya sederhana, cepat dan mudah digunakan untuk analisis kuantitatif ion. Kemudian biaya alat dan alat operasinya relatif murah dibandingkan metode lain, sensitif dan selektif. Kemudian spektrum emisi yang dihasilkan relatif sederhana. eh yang kelima, alat lebih stabil dibandingkan metode busur api atau bunga api. Akan tetapi juga terdapat kekurangannya yaitu tidak dapat mengukur konsentrasi ion logam secara akurat tanpa larutan standar. Kemudian sulit mendapatkan hasil yang akurat pada konsentrasi ion logam yang tinggi. Tidak dapat mendeteksi unsur non-logam seperti karbon, hidrogen, dan halida. Kemudian hasil pengukuran dapat terganggu oleh intervensi radiasi dari unsur lain. Variasi fisik sifat organ yang dapat mempengaruhi intensitas dan hanya dapat mendeteksi beberapa jenis logam tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat saran dan tanggapan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.